Halo sobat, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah seperti biasa, Sherdy Hartono kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari ini. Teman-teman netizen, perjalanan kita kali akan diawali dengan berkunjung ke tepi sawah Sidrap. Dan langsung saja, mari kita ke Sidrap. Sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia Timur, Kabupaten Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan, tentu saja bisa dipastikan memiliki hamparan sawah yang sangat luas. Dan ini menjadi salah satu panorama alam yang cantik dan memukau. Di Kabupaten Sidenden Rapang, resto ataupun rumah makan banyak yang memanfaatkan pemandangan sawah yang membentang luas ini sebagai daya tarik pengunjung untuk mampir ke tempat mereka. Dan salah satunya adalah resto tepi sawah. Sama seperti kebanyakan resto dan rumah makan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, tepi sawah menyiapkan menu kuliner khas Bugis dan Makassar, seperti nasu paleko, palu mara, dan juga minuman khas Sulawesi Sareba. Harga menunya mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 untuk paket makanan lengkap. Yang membuatnya jadi favorit adalah lokasinya yang dikelilingi area persawahan nan luas. Konon lokasi berdirinya tepi sawah ini memang adalah area persawahan. Oleh pemilik lahan, kemudian sebagian lahan persawahannya dijadikan rumah makan. Biasanya tepi sawah ini dipadati pengunjung saat weekend. Kebanyakan pelanggannya berasal dari area perkotaan seperti Makassar, Parepare, dan Palopo. Pasalnya suasana dan pemandangan indah area persawahan ini memang menjadi buruan mereka. Untuk memanjakan pengunjung, selain spot foto yang beragam, tepi sawah Sidrap juga menyiapkan gazebo untuk beristirahat. Di gazebo ini pengunjung bisa merebahkan diri melepas penat sebelum melanjutkan perjalanan. Jika ingin berkunjung ke tepi sawah Sidrap, cukup berkendara sejauh 2 km dari pusat kota Pangkajene, ibu kota Kabupaten Sidenden Rapang. Tepatnya di jalur Trans Sulawesi Sidrap Sopeng, Desa Tanete, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, langsung aja saya ajak kalian ke Parepare. Yuk makan ikan asin. Di Indonesia, ikan asin menjadi laut yang sangat populer bagi kebanyakan masyarakat. Terlebih lagi jika ikan asin ini dinikmati dengan nasi hangat, sambal, dan tentu saja lalapan. Selera makan kalian bisa dipastikan semakin meningkat. Di Parepare, Sulawesi Selatan, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Cempai, Kecamatan Soreang, menggantungkan hidup dari hasil menjual ikan asin, seperti ikan teri, ikan peda, dan ikan layak. Setelah seharian mencari ikan, nelayan ini akan menjemur ikan hasil tangkapan mereka di pinggir jalan. Dengan peralatan sederhana, ikan dijejer rapi agar bisa lebih cepat kering. Jadi ini sementara pengeringan, biasanya kering. Kalau mataharinya panas seperti ini 1,5 hari lah. Ya 1,5 hari ini sudah bisa dipasarkan. Kalau mataharinya lagi panas-panasnya. Tapi kalau hujan ya semakin lama. Sebelum dijual, ikan hasil tangkapan nelayan ini memang harus dijemur selama 1 hingga 2 hari.
Jadi wajar jika nelayan sangat senang jika sinar matahari sedang terik-teriknya. Karena bisa membuat ikan yang mereka jemur bisa segera dijual. Meski dijuluki sebagai lauk atau makanan kelas bawah, nyatanya ikan kering ini menjadi salah satu yang terlaris khususnya di kota Parepare. Saking larisnya, meski belum terlalu kering, peminat ikan asli ini langsung mendatangi nelayan untuk membeli ikan yang masih sementara dijemur. Jadi buat kalian yang selalu mengeluh panas, haredang. Jadi panas ini juga sebenarnya menjadi berkah bagi para penjual ikan kering. Kenapa? Mereka bisa lebih cepat mengeringkan ikan mereka supaya bisa dijual. Anak istri dapat makan. Biasanya setiap nelayan di pesisir Cempa ini bisa menjual 20 hingga 50 kg ikan kering dari hasil melaut. Harganya pun bervariasi dari Rp50.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Ikan asin kering mengandung energi sebesar 193 kilokalori, protein 42 gram, kalsium 200 mg, fosfor 300 mg, dan zat besi 3 mg. Jadi wajar jika ikan asin jadi favorit bagi mereka yang tahu kandungan gizi di dalamnya. Baik, setelah tahu nih manfaat ikan asin dan kandungan gizinya, langsung aja kita punya camilan namanya sekotak pisang. Sebenarnya sih kalau nyari pisang seperti ini udah banyak sih di Parepare, tapi kenapa saya memilih sekotak pisang? Alasannya bukan hanya karena dia brand lokal, tapi karena memang rasanya enak sih. Toppingnya itu loh yang melimpah. Saya sangat suka topping yang melimpah seperti ini. Ini pasti enak. Kalau sekotak aja sepertinya nggak cukup, harus lebih dari 1 kotak. Jadi saya harus bawa pulang 4 kotak. Jadi kenapa sih tunggu lama-lama? Langsung pesan aja ya. Ini deket dari depo Pertamina. Kalau kita lewat di area penjual buah, sebelah kiri itu kalian bisa dapat kok. Deket dari Koperasi Berkah. Itu bintik. Kayak pemasaran Instagram itu story, itu yang penting. Iya Kak. Jangan kosong. Lah, ada menu ini, ada menu ini. Ya, bukan cewek. Wow. Mana yang bener? Masih depan di atas. Belum ada. Nggak apa-apa, men. Baik teman-teman netizen, hampir malam, langsung aja sore ini saya ajak kalian menuju ke pantai untuk mengumpulkan 1 kantong sampah hari ini.
Setelah berhasil mengumpulkan satu kantong sampah, akhirnya episode kali ini cukup sekian dulu. Tapi jangan lupa, kita mau ngajak kalian dulu melihat evakuasi ular yang dilakukan oleh Damkar Parepare.